Om Swastiastu. Adalah suatu kesalahan besar apabila seseorang menganggap Sri Arjuna, ksatria besar Kuru, sebagai manusia biasa yang gemar perempuan. Ada dua kesalahan besar yang bisa menghalangi jalan seseorang untuk mencapai tempat yang baik setelah meninggal. Kesalahan pertama disebut sadhu nindanam, menghina para penyembah Tuhan atau para orang suci dan pribadi-pribadi agung di alam semesta. Kesalahan kedua disebut dengan Shruti Shastra Nindanam, menghina dan meragukan kebenaran kitab suci Weda, apalagi yang telah diturunkan melalui garis perguruan yang absah. Bahkan apabila seseorang mendengar atau melihat saja penghinaan terhadap keduanya, semua pahala baiknya akan hangus menjadi abu. Oleh karena itu, seseorang hendaknya menghindari pergaulan dengan orang-orang yang melakukan penistaan terhadap Weda dan para orang suci dari golongan manapun. Dalam sejarah Weda, perbedaan antara tindakan manusia biasa dan orang-orang yang diperintah secara langsung oleh Tuhan atau para utusannya yang murni terlihat nyata. Kesimpulan dari seluruh sejarah tersebut adalah bahwa kepentingan dan perintah Tuhan berada di atas segala-galanya. Tatkala Ibu Drupadi melangsungkan pernikahan dengan kelima Pandawa, pernikahan tersebut adalah atas restu dan perintah Tuhan Sri Krishna. Jika tidak demikian, pernikahan seperti itu adalah pernikahan poliandri yang terlarang dalam aturan sastra. Demikian pula mengenai Arjuna. Alasan dibalik pernikahannya dengan banyak gadis ksatria dari berbagai penjuru Bharatawarsha adalah atas taktik yang diamanatkan oleh Tuhan sendiri. Dalam video ini, semua taktik cemerlang tersebut akan dibahas. Selama 1 tahun dalam masa akhir pembuangan mereka di hutan, para Pandawa harus menyembunyikan diri dengan cara menyamar atau agyata vasha. Apabila sebelum genap 1 tahun penyamaran mereka diketahui, maka mereka harus mengulang pengasingan diri selama 12 tahun lagi. Demikianlah para Pandawa bersaudara yang tak pernah terpecah belah itu bersama Maharani Drupadi menyamar menjadi pelayan-pelayan di negeri Wirata Nagara, yang kini bernama wilayah Biratnagar di Nepal. Maharaja Yudhistira menyamar menjadi cendekiawan bernama Kangka, Bima yang perkasa menjadi tukang masak bernama Balawa, Nakula menjadi Grantika, seorang pemelihara kuda, dan Sahadewa menyamar menjadi Tantipala, gembala sapi. Sementara itu Ratu Drupadi menyamar sebagai pendamping ratu bernama Sairandri. Akan tetapi sangat sulit bagi Arjuna untuk menyamar. Setiap warga akan dengan sangat mudah mengenalinya karena ketampanannya yang bagaikan Batara Indra. Beruntung sekali tatkala Arjuna diundang oleh Batara Indra ke Swarga Loka, dia dikutuk oleh Urwasi, seorang apsara, agar menjadi perempuan dalam setahun. Kutukan ini diberikan karena Arjuna tidak mau menerima cinta Urwasi. Arjuna menolak cinta itu karena Urwasi adalah istri leluhurnya, Maharaja Pururawa. Maharaja Pururawa adalah leluhur Wangsa Kuru yang hidup di akhir zaman Satyayuga. Itu berarti bahwa Urwasi adalah ibu sekaligus leluhur dari Arjuna. Tidak mungkin seseorang menikahi leluhur atau ibunya sendiri. Dengan tegas Urwasi menyatakan bahwa di Swarga Loka, yakni surga alam material, bukan surga rohani, tidak ada aturan seperti itu. Setiap gadis dinyatakan selalu tetap perawan. Namun Arjuna tetap menolak. Akhirnya Urwasi mengutuknya. Batara Indra menawar kutukan itu agar terjadi dalam periode 1 tahun tatkala Pandawa berada dalam masa pengasingan di hutan. Dengan demikian, Arjuna berubah menjadi seorang banci dengan nama Brihanala. Selama setahun, dia mengajarkan Putri Utara seni tari dan musik yang dipelajarinya dari Citrarata di Swarga Loka. Setelah masa pengasingan berakhir, Raja Wirata memberikan Utara kepada Arjuna yang lalu dinikahkan dengan Abhimanyu, putranya. Hasil pernikahannya dengan Putri Subadra dari negeri Dwaraka. Dalam kitab suci Weda Mahabharata, Wirata Parwa bab 39, dinyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Arjuna kepada Pangeran Wirata, Arjuna menyebutkan 10 namanya, yakni Arjuna, Kaunteya, Savyasachi, Shwetawahana, Palguna, Jishnu, Kiritin, Wibhatsu, Wijaya, Dhananjaya, dan Krishna. Tatkala Arjuna mengucapkan makna 10 nama ini,
Barulah Pangeran Wirata meyakini bahwa beliau benar-benar Arjuna. Tuhan Sri Krishna bersabda dalam Veda Bhagavad Gita, bab 10 ayat 37. Pandavanam Dhananjayaha. Di antara kelima Pandawa, aku adalah Arjuna. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Arjuna bukanlah orang biasa. Beliau adalah orang suci yang senantiasa bersama Tuhan. Tentu saja, orang-orang yang melakukan kegiatan bersama Tuhan bukanlah makhluk hidup biasa. Mereka adalah pribadi-pribadi agung yang patut dipuja dan dihormati, layaknya seorang memberikan sembah sujud kepada Tuhan. Dengan menghormati para penyembah Tuhan yang agung, maka Tuhan akan merasa lebih berkenan. Pada zaman Mahabharata, tatkala golongan ksatria dan brahmana mendominasi dunia, hubungan kekerabatan menjadi faktor penentu yang paling erat dalam aliansi antar kerajaan. Beberapa raja yang salah di masa lalu seperti Vasudeva, Dasaratha, dan Pandu mengambil istri lebih dari satu bukanlah atas dasar nafsu belaka, namun karena tugasnya sebagai penguasa dunia. Hubungan keluarga menjadi alasan utama bagi setiap kerajaan untuk menjadi sekutu. Itulah sebabnya, menjelang peperangan Mahadasyat di Kuruksetra, baik keluarga Pandawa dan Kaurawa bersama-sama mencari aliansi dan mengumpulkan kekuatan dengan cara menjalin hubungan kekeluargaan. Atas dasar pertimbangan itu, Tuhan Sri Krishna membuat skenario secara diam-diam dengan kekuatan rohani yoga mayanya. Pada suatu ketika, dalam masa-masa tenang di Indraprastha, ibu kota kerajaan Pandawa, Dewa Resi Narada, resi yang terbaik di kalangan para dewa, datang berkunjung ke istana Maharaja Yudhistira. Maharaja bersama keempat saudaranya menyambut Resi Agung Putra Batara Brahma itu dengan rendah hati dan mencuci kaki Padmanya. Dewa Resi Narada kemudian menyatakan bahwa agar rumah tangga para Pandawa berjalan harmonis, maka masing-masing Pandawa hendaknya bergantian bersama Drupadi selama setahun penuh. Jika Drupadi sedang bersama salah satu Pandawa, maka yang lainnya tidak boleh mengganggu. Apabila ini dilanggar, maka dia harus menerima sanksi melakukan perjalanan suci selama 1 tahun. Nasihat itu pun diterima dan dilaksanakan. Suatu ketika di tahun pertama, seorang Brahmana datang ke istana dan mendekati Arjuna. Ia berkata, "Wahai putra Kunti, tolonglah saya. Sapi-sapi saya dicuri oleh Taksaka. Perlu kita ketahui bahwa Taksaka adalah seekor ular yang dapat terbang di angkasa. Ia dapat mengeluarkan bisa berupa api yang sangat panas dan berbahaya. Dari ayat-ayat kitab suci Weda dapat dilihat bahwa bangsa ular sangat gemar mencuri sapi. Nun jauh di zaman lampau, bangsa ular Kalakeya mencuri sapi yadnya milik Batara Indra. Akibat perbuatan itu, para Kalakeya harus menanggung kutukan dan kerugian yang mengerikan. Kalakeya tampaknya menjadi residivis pencuri sapi hingga zaman modern ini. Banyak kasus di belahan dunia barat di mana sapi-sapi lenyap pada malam hari ditarik oleh benda-benda terbang tak dikenal. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Keesokan harinya, sapi-sapi itu ditemukan mati tanpa darah dan organ dalam. Kasus ini menghebohkan Amerika Utara pada tahun 1970-an. Menurut saksi mata, pelakunya adalah makhluk-makhluk bersisik dan bermata seperti ular yang tinggi besar dan terbang di angkasa dengan pesawat yang bentuknya aneh. Arjuna sebagai seorang ksatria yang wajib melindungi kesejahteraan para Brahmana, segera mengambil senjata busur Gandiwanya. Malang sekali, senjata itu tertinggal di bilik Maharaja Yudhistira. Kebetulan pada saat itu Maharaja Yudhistira sedang bersama Maharani Drupa di dalam bilik pribadi mereka. Karena tuntutan tugas yang mendesak, Arjuna mengambil keputusan cepat. Ia masuk ke bilik kakaknya dan mengambil Gandiwanya, lalu menolong Brahmana tua itu. Setelah ia berbalik ke istana, ia bersujud kepada kakaknya dan menyatakan bahwa dia telah melanggar janji.
Maharaja Yudhistira tidak mempersoalkan hal itu dan menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang darurat. Akan tetapi Arjuna benar-benar seorang ksatria. Dengan integritas yang tinggi, ia secara sukarela menerima sanksi dengan melakukan tirtayatra berkeliling Bharatawarsha selama 1 tahun. Siapa sangka, tirtayatra Arjuna ini adalah hal yang mujur dan menentukan nasib para Pandawa di medan perang Kurukshetra. Kalindi tatawi binasanggita karawo mutapirin narivadana kamalaswada madu.